Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, berjumpa kembali bersama kami di acara Wacana, Wawasan Informasi Kajian Kitab untuk Anda. Ya, selama beberapa menit ke depan kita akan temani aktivitas Anda semuanya. Seperti biasa, kami tayang di setiap hari Senin pukul 17.00. Dan saat ini sudah hadir bersama saya narasumber utama kita, Ustadz Zun Adam, Sarjana Agama MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Ya, salam sehat senantiasa. Alhamdulillah, Mbak Ica juga sehat ya. Alhamdulillah Ustadz, sami-sami. Monggo, bisa dilepas, mohon izin maskernya. Ya, baik. Saat ini kita akan kaji Ustadz tentang menghadirkan niat ikhlas dalam setiap perbuatan, ucapan, dan segala keadaan, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Nah, ini kita akan bahas hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa pada saat terjadi perang Tabuk, ada beberapa laki-laki di Madinah tidak ikut perang karena sakit. Nah, namun mereka tetap memperoleh pahala yang sama dengan mereka yang berangkat perang. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan maksudnya seperti apa, Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Menunjukkan bahwa betapa luar biasanya niat itu. Jadi walaupun orangnya tidak ikut berperang, tidak ikut tidak ikut naik gunung, turun gunung, tidak ikut manggul senjata, tapi mereka tertinggal di Madinah kan karena sakit. Ya. Tetapi illa sarakukum fil ujur, tapi pahalanya bisa joinan. Bisa sama. Bisa sama. Jadi mereka bisa mendapatkan pahala yang sama karena kuatnya niat itu. Inilah pentingnya niat, Mbak Ica. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya punya keinginan besar, sebenarnya punya kemauan dan niatnya begitu tinggi, tetapi mereka terhalang tidak ikut. Bukan hanya mereka bukan tidak mau ikut loh ya, tapi dilarang oleh Nabi jangan ikut karena memang keadaan, karena memang kondisi mereka sakit. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Meskipun tidak ikut tetapi mendapatkan hak pahala yang sama. Subhanallah. Baik, mungkin bisa dijelaskan Ustadz, tanda-tanda orang yang punya kekuatan niat. Jadi meskipun tidak bisa melaksanakan karena berhalangan, tetapi dia punya niatan yang besar. Itu tanda-tandanya bisa dilihat dari apa? Nah, ini khawatirnya kalau konsep seperti ini disalahgunakan oleh orang-orang munafik. Bisa saja mereka tidak ikut perang dengan alasan sakit. Nah, begitu ya. Atau mungkin sebaliknya. Sebaliknya. Sebenarnya Mbak Ica, walaupun sakit, tapi masih punya keinginan besar untuk ikut. Begitu. Walaupun sakit, para sahabat, para mujahid yang tertinggal di Madinah, walaupun sakit, mereka izin kepada Nabi, ingin ikut perang. Tapi Nabi melarang, jangan. Jangan ikut perang. Tapi saya ingin, biar ya Rasul, kami mati di medan jihad. Jangan. Gitu. Karena apa? Orang berangkat perang, berangkat jihad, perang di jalan Allah, dalam kondisi sakit, itu kan sama saja dengan bunuh diri toh. Nah, jangankan itu, sehat puasa saja nggak boleh oleh Nabi. Amunisinya kurang ya. Waktu Fathul Makkah, orang-orang Islam banyak yang puasa, dilarang oleh Nabi, jangan. Kita nanti akan terjadi di luar dugaan, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita diserang, kita dalam keadaan puasa, kita akan lemah. Atau perang tidak membawa senjata, sama saja dengan bunuh diri. Nah, jadi namanya perang harus dipersiapkan senjata, kondisi harus fit, karena yang kita hadapi itu adalah musuh. Karena di medan perang kalau tidak dibunuh ya membunuh atau dibunuh. Karena itu mereka minta izin kepada Nabi, tapi dilarang oleh Nabi. Artinya apa itu? Niatnya kuat. Walaupun sakit, tapi memaksa ingin ikut. Ini niat, Mbak Ijan. Tapi Nabi tidak membolehkan. Karena kondisi mereka sakit. Contoh lain, Mbak Ijan. Niat mau datang sholat berjamaah. Dia sakit, Mbak Ijan. Sampai ada dalam hadis diceritakan, pahalanya sangat besar. Walaupun dia terpaksa ngesot datang ke masjid. Ini kan karena kuatnya niat. Jadi itu tanda-tanda kuatnya niat. Jadi izin mereka kepada Nabi tapi nggak boleh oleh Nabi SAW.
Orang mau berangkat perang itu antara lain disebutkan dalam hadis, satu, kondisi sakit nggak boleh. Yang kedua, tidak diizinkan oleh ibunya, itu juga dilarang. Betul. Karena ibunya sakit. Iya. Pengabdian anak kepada ibunya yang sakit itu sudah sama dengan jihad sudah. Nah, yang ketiga, pengantin baru yang belum sempat mengumpuli. Karena nanti di medan perang Kepikiran. fisiknya ada di medan perang, Iya. tapi pikirannya di rumah. Fokusnya Atau sedang memperbaiki rumah yang belum selesai. Atau punya piaraan onta hamil yang hampir beranak. Sampai dengan binatang pun Nabi mengukur. Sampai Nabi pun mengukur. Artinya perang itu harus mantap, harus kondisinya harus fit, fokus ke arah perang. Dan tidak Jangan akan sampai jalan. ketika perang pikirannya ngelamun kemana-mana, belum apa-apa sudah ditebas oleh musuh. Betul, betul. Susahnya di situ. Itu tanda-tanda niatnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, walaupun fisiknya nggak ikut perang, tapi paling tidak bantu dana, Iya. bantu apa. Iya. Itulah namanya partisipasi. Iya. Itu tanda-tanda kuatnya niat seseorang walaupun dia tidak ikut Berperang. ke medan perang. Iya. Seperti Seperti itu. bahasan kita yang beberapa Ya. waktu lalu ya. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam sisi kehidupan yang lain, bukan hanya di dunia perang ya. Iya. Dalam kehidupan sisi lain, hidup bermasyarakat, berorganisasi dan lain-lain. Itulah tanda-tanda orang yang berniat sungguh-sungguh ingin terlibat, hanya saja kondisinya seperti itu sehingga tidak memungkinkan untuk Baik. ikut. Pertanyaan yang ketiga Ustadz Zun. Iya. Seandainya saja ada seorang berniat sungguh-sungguh ingin berangkat haji ini misalnya ya. Kemudian berkurban dan lain-lain. Tetapi belum sampai waktunya berangkat haji ataupun berkurban, orangnya meninggal terlebih dahulu. Nah, sementara itu apakah pahala dicatat sebatas niat atau sama tidak pahalanya seperti berhaji? Nah, begini, ketika dia berniat haji dan niat kurban itu, apakah sebagian dari niatnya sudah diwujudkan? Begitu ya? Misalnya diwujudkan itu sudah daftar, sudah bayar, sudah membeli hewan dan lain sebagainya. Kalau ternyata sudah diwujudkan sebagian niatnya itu, sudah diwujudkan sebagian niatnya, sudah sama dengan orang berhaji sudah. Oh, begitu. Sudah sama dengan orang yang melaksanakan kurban. Tinggal melanjutkan toh ahli keluarganya, kan tinggal melanjutkan toh. Betul. Karena sudah awalnya sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Ada hadis begini Mbak Ica. Man hamma bihasanatin falahu hasanatun kamilah. Siapa berniat akan melaksanakan kebaikan, dia sudah dapat cash pahala satu. Subhanallah. Fa'in amilaha, tapi kalau sudah dijalankan, ya, baik separuh, 90% atau 100%, sudah dijalankan dari niatnya itu, ya, falahu asru amsalihah, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Artinya kalau hanya baru sebatas niat angen-angen tapi daftar belum, bayarnya juga belum. Ya, akhirnya lewat saja. Berarti dia hanya dapat pahala baru sebatas niat saja. Tapi paling tidak dia sudah dapat satu pahala, Mbak Ica. Tapi kalau niatnya itu sudah diwujudkan, ada tindak lanjut sebagian, yang kedua berarti pahalanya sudah sama dengan berhaji. Jangankan itu ya. Sekarang kalau kita sholat berjamaah subuh ya, ada hadis menyebutkan kita sholat berjamaah subuh lalu zikir sampai matahari terbit, lalu dia sholat suruk. Ada yang mengatakan sholat suruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu ya, ketika matahari sudah terbit kan gitu ya. Maka dia sama dengan pahala haji dan umroh. Gitu. Itu saja dapat pahala haji dan umroh. Apalagi niat haji beneran, gitu. Dan sudah diamalkan sebagian persyaratannya, maka sama saja dengan melaksanakan ibadah haji, mendapatkan pahalanya seperti itu. Begitu ya. Makanya jangan khawatir bagi mereka yang usianya sepuh, estimasi masa tunggunya sangat lama. Daftar aja. Umur saya sudah 70 tahun, sudah 8 tahun, jangan khawatir. Kalau sudah persyaratan dipenuhi, kalau sudah bayar sudah dilaksanakan, tetapi belum berangkat karena belum dapat izin, insya Allah sama saja dengan
pahalanya haji penuh, insya Allah. Amin, amin, Begitu. amin, Nggih. amin. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz, benarkah ibadah yang tidak didasari dengan niat ikhlas itu sangat mudah diganggu dan disesatkan oleh syaitan? Betul. Jadi setan itu sudah berjanji kepada Allah, iblis itu, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Ya. Akan aku goda, akan aku sesatkan anak cucu Adam itu. Ku datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini ibarat perumpamaan. Dari kanan dalam bentuk kebaikan, dari kiri dalam bentuk kejahatan, dan lain sebagainya. Dari depan terang-terangan, dari belakang secara rahasia. Maksudnya seperti itu. Illa ibadakal mukhlasin. Yang tidak bisa ganggu kecuali satu. Hambamu yang tulus dan ikhlas. Seperti itu Mbak Eja. Tidak bisa Jadi ditembus. ya, jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, usahakan dengan niat yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah untuk ibadah. Amin, amin Insya ya Allah Rabbal bebas alamin. dari gangguan setan seperti itu. Terima kasih Ustadz Jun Nggih. atas kehadirannya dan penjelasannya di kesempatan edisi hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saksikan kami di Wacana, wawasan informasi membaca kajian kitab untuk Anda di kesempatan edisi setiap hari Senin pukul 17.00 di channel Mushola Rahmat. Sampai jumpa di Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.